ide seperti persiapan mau perang Oke. dari satu pihak dengan pihak yang Yang lain. lain. Ada satu momen di mana dari langit itu ada gemuruh. Tiba-tiba mendung. Gak lama kemudian turun sosok. Mereka mengatakan, udah selesai, cukup, Oh, hentikan peperangan. hentikan gitu. perangnya, Oh, gitu. gitu. Jangan perang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Time Travel. Nah, di episode kali ini kita akan bicara tentang apa nih, Le? Jadi Sobat Time Travel, Mas Anton, di episode kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai suatu peradaban besar yang semua orang tahu sampai sekarang. Dan sampai sekarang negaranya salah satu negara yang dominan dalam segala hal. Kita akan membahas mengenai peradaban Cina. Jauh sebelum tembok Cina dibangun. Oke, kita akan mulai dari masa yang mana nih? Berarti kita akan pergi ke sebelum ada kekaisaran itu berarti ya? Bermulanya kita akan dari sebelum tembok Cina ada, sebelum bangunan-bangunan kekaisaran itu ada, istana-istana besar itu ada, Mas. Oke. Nah, informasi bagi Sobat Time Travel yang nonton, saya sudah ke sana bersama dengan sahabat kita, saudara kita, yaitu Mas Amin. Pada waktu itu kita ke sana 2 kali. Yang pertama pada saat periode tembok Cina itu sedang dibangun, yang mana kalau saya tidak salah dalam sejarah itu dan dalam apa yang saya dengar dan saya lihat, itu dibangun pada masa dinasti Qing dan berakhir di dinasti Ming. Kemudian di kesempatan berikutnya, saya dan Mas Amin ke peradaban Cina jauh sebelum tembok Cina itu dibangun, Mas. Seperti itu. Kerajaan Cina itu, kekaisaran Cina itu sedang melakukan apa? Mereka membangun kekaisaran atau mereka sedang... Oke, baik. Jadi apa yang saya lihat itu bersama dengan Mas Amin tentunya, pada saat itu saya lihat kita sedang berdiri di mana sedang ada terjadi konflik sebenarnya. Langsung terjadi konflik. Kita lihat itu
ada seperti persiapan mau perang Oke. dari satu pihak dengan pihak yang Pihak lain. lain. Nah, pihak ini apa sih? Siapa sih mereka dua pihak ini? Pihak yang pertama yang kami lihat adalah pihak dari Kekaisaran Cina itu. Cina. Oke. Gitu. Di situ saya lihat bersama dengan Mas Amin punya. Saya lihat ada barisan-barisan pasukan yang mengelilingi wilayah Kekaisaran mungkin ya Mas. Memang ada istana di situ, cuman tidak sebesar istana yang sekarang orang kenal di Cina sana. Iya. Kemudian di situ berbaris banyak prajurit yang jalan kaki, megang tombak, megang tameng, megang pedang, ada yang punya panah, ada yang berkuda. Nah, yang unik adalah saya dan Mas Amin lihat di barisan itu ada 7 barisan khusus. 7 barisan khusus. Iya. Oke. Yang mana 7 barisan khusus itu dipimpin oleh 7 orang. Kayak panglimanya Ya. gitu ya kali. Oke. Ada 7 orang panglima. Nah, kekhususan barisan ini apa di Itu nanti kita bahas. Oke. Saya akan cerita secara general. Ini pihak pertama. Nah, pihak lawannya siapa sih? Pihak lawannya adalah pihak seperti orang-orang apa istilahnya? Orang-orang luar lah. Orang-orang luar dari kekaisaran ini, dari wilayah ini. Mereka seperti suku-suku liar lah. Suku liar. Oke. Seperti suku-suku liar yang punya hasrat, punya keinginan, punya ego untuk menguasai wilayah. Oke. Untuk mereka ingin ekspansi, mereka ingin diakui juga. Itu. Seperti itu. Karena sebenarnya mereka dari ras yang sama. Oke, Gitu. sama-sama. Nah, pihak yang satu ini, pihak lawan ini, mereka jumlahnya banyak, sebenarnya banyak, dan punya keunikan yang mana mereka ini memiliki penyihir-penyihir dengan kemampuan yang luar biasa tinggi. Yang kelompok lawan yang Ya. sebelah sana. Betul Mas. Nah, kelompok lawan ini kan yang tadi saya bilang punya penyihir yang kemampuannya tinggi ya. Dipimpin oleh satu orang. Orang ini punya postur tubuh yang agak gemuk tapi botak. Di lehernya itu dia ngalungin seperti tasbih yang bijinya besar-besar. Besar itu ya. Kayak gitu. Kayak biksu bukan gitu kalau gitu. Mungkin kayak gitu. Bajunya itu dia punya jubah warnanya ungu. Yang saya lihat pada saat itu ungu. Dan saya konfirmasi ke Mas Amin, bener nggak Mas warnanya ungu? Bener Mas Amin. Warna itu berbeda-beda menyesuaikan dengan pangkatnya mereka. Nah, si pihak lawan ini mereka ingin menyerang kekaisaran. Mereka ini menyerang awal-awal tuh pakai bola-bola api Mas, sihir-sihir itu. Seperti itu. Nah, uniknya si pemimpin penyihir ini yang dari pihak lawan kok mirip sama penyihir yang pernah kita angkat di Mesir. Yang waktu itu. Iya. Iya, betul. Dan Mas Amin juga bilang hal yang sama ke saya pada saat itu. Seperti itu. Itu sedikit intermezzo lah. Iya. Kita skip. Kemudian pada saat itu yang kami lihat penyerangan itu dimulai, peperangan itu dimulai. Nah, ternyata dari pihak kekaisaran pun mereka juga punya ahli-ahli sihir juga. Gitu. Kemampuan-kemampuan spiritual lah. Apakah memang periode itu memang periode yang banyak menggambarkan kehebatan sihir waktu itu? Dari 7 panglima tempur ini yang milik kaisar, kita berdua ngelihat ada keunikan masing-masing. Nih, saya jelasin secara singkat. Mereka punya masing-masing punya senjata khusus. Ada 7 panglima. Mewakili 7 pasukan. Nah, yang pertama, pasukan panglima pertama punya senjata kipas. Kipas besar. Kipas besar. Yang kedua, panglima ini punya senjata khusus pedang besar banget dan panjang, tapi seperti punya 2 mata. Gitu. Yang ketiga,
Panglima ini punya senjata sama mirip seperti yang ada di peradaban Mesir yang pernah kita angkat, yaitu tembakan panah. Oke. Yang keempat, Panglima ini punya senjata khusus tombak yang di atasnya itu tombak kayu. Iya. Ada matanya. Di bawah mata tuh ada bulunya warna merah. Menandakan bahwa ini panglimanya. 4. Yang kelima, Panglima yang kelima punya senjata seperti apa ya? Godam. Senjata yang dia tuh kayak bola besi berduri, terus diiketin rantai, lalu ditarik gitu. Iya. Bisa diputar-putar, bisa dilempar dan sebagainya. Yang keenam, Panglima ini jangan deh. Jadi dari 7 panglima yang ada, saya hanya bisa menyampaikan 5 secara garis besarnya. Nah, ada satu yang unik yang bisa kita angkat, bisa saya ceritakan. Yang tadi saya bilang senjata yang pertama ini kipas. Iya. Ini ada keunikan nih Mas. Karena kalau dibawa ke medan perang kan kayaknya kesannya kipasnya besar. diremehkan. Kipasnya besar, lebar. Sekali kipas ini dikibaskan, itu anginnya tuh kayak angin tornado Mas. Langsung gitu. Bisa kocar-kacir. Oke. Bisa bikin debu-debu itu ke mata lawan. Iya. Dan itu bisa bikin pokoknya kocar-kacir lah. Dan memang kipas itu yang dipegang sama Panglima memiliki energi dari angin, elemen angin. Gitu. Kemudian dari pihak lawan, mereka sihirnya kuat. Yang tadi saya bilang, mereka menyerang itu selain menggunakan fisik, mereka menggunakan yaitu bola-bola api. Yang diserang oleh para penyihirnya dari belakang. Jadi barisan itu gini, ini pasukan. Ada panglimanya, ada pasukan. Di sini baru penyihirnya nih. Barisannya di belakang Barisan berarti. penyihirnya, gitu. Mereka bisa mengobati, mereka juga menyerang. Ada divisi yang mengobati, ada divisi yang menyerang. Mengobati sekaligus dikasih kayak shield gitu, perlindungan. Karena dari sana kan juga ada sihir-sihirnya. Jadi kalau kita bercerita mengenai peradaban Cina ini kayak fiksi Mas. Hampir kayak fantasi banget. Fantasi. Lah gitu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Itu yang saya dan Mas Amin ya. Kemudian singkat cerita, terjadilah ini bentrokan, perang. Saya nggak tahu itu berapa hari, saya nggak tahu itu berapa lama. Korban pasti ada. Nah, singkat cerita, ada satu momen di mana dari langit itu ada gemuruh, terus yang saya lihat dan Mas Amin lihat itu langit tuh kayak tiba-tiba mendung. Gak lama kemudian turun sosok wujud perempuan dan laki-laki. Saya dan Mas Amin menyebutnya itu dewa dan dewi lah. Saya nggak tahu mereka itu siapa. Yang jelas yang saya lihat, yang saya dengar, mereka mengatakan udah selesai, cukup. Hentikan peperangan. Hentikan gitu. perangnya, gitu. Jangan perang lagi. Nah, ternyata berbarengan dengan turunan mereka itu ada naga. Oke. Ada naga. Kalau makanya nggak heran kalau di Cina itu lekat dengan image naga. Ya betul sekali. Itu yang mau saya bilang tadi. Lekat sekali dengan image naga itu. Nah, berbarengan turunan mereka ada naga tuh mengelilingi itu. Selesai semua, dihentikan. Lalu akhirnya Kaisar mendapatkan seperti apa ya? Wangsit ya. Wahyu ilham. Ya. Mendapatkan petunjuk agar membuat sebuah bangunan yang terinspirasi dari naga. Gitu Mas. Terinspirasi dari naga. Tapi itu berita itu khusus untuk Kaisar. Kaisar tidak boleh menyampaikan ke orang lain. Itu hanya untuk pribadi Kaisar. Iya, makanya wahyu itu ya, wahyu langit itu. Wangsit itu ya.
apa yang diberikan oleh ke kaisarnya sendiri. Kemudian singkat cerita selesai pertempuran, saya dan Mas Amin lihat ke kerajaannya itu. Kaisar mengumpulkan seluruh panglima, mengumpulkan seluruh menterinya, pejabatnya segala macam untuk mengadakan rapat. Saya dan Mas Amin lihat dan dengar inti rapatnya adalah Kaisar bilang gini, saya mau bangun sebuah tempat, sebuah bangunan yang menjadi monumen dihentikannya peperangan kita ini. Di sisi lain itu juga atas perintah dari atas itu. Betul. Dan di sisi lain juga Kaisar ingin membangun sebuah bangunan itu untuk istilahnya mengkokohkan peradabannya, dinastinya, iya. seperti itu, supaya dikenal oleh generasi berikutnya. Kemudian, nah Kaisar nih punya keinginan ingin menyampaikan itu fungsi tersebut, bahwa bangunannya harus mirip naga, harus seperti naga rancangannya, tapi nggak boleh dikasih tahu dulu, nggak boleh dikasih tahu, jadi khusus untuk pribadinya Kaisar sendiri. Jadi Kaisar menyampaikan di rapat, di forum umum seperti itu, di rapat khususnya seperti itu. Nah, akhirnya jika cerita, saya dan Mas Amin dengar diadakan sayembara oleh Kaisar. Sayembara pencarian orang yang bisa bikin desain bangunan seperti apa yang Kaisar inginkan. Jadi Kaisar nggak ngasih tahu harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Jadi random. Iya. Siapa yang bisa, siapa yang kiranya mampu datang ke kerajaan, ke istana. Nanti Kaisar lihat, kalau oke, dibangun sesuai dengan rancangannya dia. Kayak gitu. Disebarlah seluruh pasukan. Nah, kita lihat dari pasukan musuh yang sebelumnya, mereka sudah pulang ke asalnya. Oke. Nah, balik ke cerita yang ini. Kemudian saya dan Mas Amin lihat di suatu tempat. Kita berjalan ke satu tempat, ke satu desa yang jaraknya cukup jauh sebenarnya dari istana. Walaupun bisa dilalui dengan jalan kaki ya. Dan itu desanya tuh Mas, suasana tuh adem, enak gitu. Dan pada saat itu udaranya lagi sejuk. Nah, desa itu desa yang sederhana lah. Pertanian gitu. Ada ya perkebunan dan sebagainya. Nah, ada satu rumah yang ditempati oleh seorang pemuda. Dia kisaran umur 20 tahunan dan perawakannya itu enggak tinggi ya, tingginya ya sedang lah ya. Terus saya ngeliatnya sih tingginya seperti saya dan Mas Amin. Gitu. Lalu pemuda ini kita ikutin. Gak tahu kenapa kita pengen ngikutin ini pemuda gitu. Ternyata pemuda ini datang ke suatu tempat. Tempatnya itu sepi, di bawah pohon ada batu gitu. Dia duduk di atas batu bersila. Dia bertapa. Iya. Nah, kita liatin. Saya sedang Mas Amin ngeliatin kan gitu. Saya nanya ke Mas Amin, Mas, itu siapa ya? Aku nggak tahu Liv. Gitu. Kita liatin terus. Nah, singkat cerita, kita ikutin dia pulang juga ya. Pulang. Setelah selesai bertapa kita pulang. Dia pulang, kita ikutin. Nah, lalu singkat cerita lagi, ada momen di mana prajurit datang ke desa itu. Menyampaikan kabar dari Kaisar. Diadakan sayembara. Ada nggak penduduk di sini yang bisa? Pemuda itu maju. Saya punya rancangan gitu, seperti yang Kaisar inginkan. Masa sih gitu, sempat diremehkan. Ya udah kalau gitu kamu datang ke istana. Bisa sekarang nggak? Pemuda itu bilang belum bisa sekarang. Nanti saya datang sendiri ke sana. Ya udah. Selesai sampai situ. Prajurit itu balik. Pemudanya ya akhirnya dia bikin desain. Walaupun sudah ada desainnya, tapi dia lebih lebih detail lagi desainnya. Saya dan Mas Aminnya tuh
desainnya dibikin di atas apa ya mas? Nggak tahu itu kulit hewan atau daun atau kulit kayu gitu. Warnanya coklat sih, coklat dibikin gitu. Nah itu tuh kayak naga gitu mas, liuk begitu ya kan. Habis itu kita lihat lagi pemuda ini bertapa lagi. Setelah bertapa, tapi bertapanya itu lucunya dia bawa alat-alatnya itu, alat-alat mendesainnya di gambarnya itu. Setelah bertapa dia langsung lanjut lagi. Selesai dari situ dia pulang ke rumahnya, mengemas barang apa yang dia butuhkan, dia perlu lah, pamit ke orang tuanya, jalan pergi ke istana. pergi ke istana. Nah, kita ikutin, saya dan Mas Amin ikutin pemuda ini. Saya liatin, kita liatin sampailah di depan pintu utama kota, itu utama gerbang kota. Iya. Sebelum masuk ke istana ada 2 penjaga yang megang tameng sama tombak. Iya. Terus karena ini orang asing dan pakaiannya itu kan istilahnya kayak compang-camping lah, ya bukan pakaian yang seperti di kota lah. Iya. Tuh karena dia tinggal di desa. Tawan banget orang desa. Iya. Ditanya sama si prajurit ini yang menjaga gerbang, kamu dari mana gitu. Saya dari desa itu. Apa tujuannya kesini, mau ngapain? Nih saya mau ngasih rancangan ke kaisar, ke raja. Rancangan? Iya, saya mendengar kabar bahwa kaisar mencari seorang arsitek lah, perancang bangunan, dan saya punya. Saya ingin menyerahkan ini. Dilihat, diremehin. Apaan nih? Gitu. Ini rancangan saya. Saya mendengar seperti itu mas. Walaupun itu bahasa Cina, tapi ke batinnya translate-nya seperti itu. Apa nih gitu? Kamu jangan main-main gitu. Terus si pemuda ini, saya serius gitu, dengan wajah yang memang serius. Itu mas, percaya nggak? Diambil sama prajurit itu, diketawain ke teman sebelahnya gini. Tuh lihat, aneh banget ya. Diremehkan. Itu mau dibuang mas. Mau di apa ya? Dibentuk, diremek-remek gitu, terus mau dibuang. Untungnya itu kita lihat dari arah dalam gerbang sana, dari keramaian itu ada kayak apa ya? Ada rombongan kecil nyamperin ke prajurit itu, 2 penjaga itu, diteriakin dari dalam kayak gini, kalian ngapain gitu, disamperin. Nah ternyata si prajurit ini tuh hormat banget sama si orang yang teriak itu. Orang yang datang ini ternyata kayaknya si komandannya mas, komandannya gitu. Langsung, ini tuan, ada yang mau datang, katanya mau ngasih rancangan ini ke kaisar. Pas komandannya lihat, terus dia ngeliat pemudanya, lihat lagi rancangannya, lihat lagi ke pemudanya, terus dia ngeliat prajuritnya, kalian bener-bener ya gitu. Ini yang kaisar cari. Berarti kedatangan pemuda ini sudah diketahui juga berarti. Bukan diketahui mas, tapi memang kaisar itu menunggu orang-orang yang merasa mampu lah gitu, seperti itu. Jadi orang-orang seperti dia nggak cuma satu yang ngasih rancangan itu, kayak gitu. Langsung dianterin, ayo ikut saya gitu. Dimarahin lah tuh prajurit yang 2 itu. Terus si pemuda ikut si rombongan kecil ini, dianterin singkat-singkat ke istana. Di istana itu lagi rame banget, masuk ke aula besar. Aulanya tuh megah. Pada saat itu memang sudah megah banget. Pilar-pilar besar. Lalu dia udah punya keramik. Dia udah punya keramik. Dan ciri khas Cina itu dari zaman dulu ada guci. Guci besar, ada guci kecilnya juga, dan ukiran-ukiran segala macam. Nah, di situ lagi rame, dan ada kaisar lagi duduk didampingi dengan sepertinya itu permaisurinya. Lalu ada putrinya. Saya lihat ini raja, kaisar, sebelah kanan permaisuri, sebelah kiri putrinya. Nah, masuk situ, ternyata di situ ada 7 panglima yang tadi. Yang panglima yang berperang tadi. Ada 7 panglima dan ada 1 panglima besarnya gitu. Komandan ini bersimpuh, ada apa gitu kan. Ini tuan,
ini yang mulia, orang yang Anda cari ada, datang pemuda ini. Terus akhirnya pemuda disuruh maju, ditanya sama kaisar, kamu mau ngapain kesini gitu? Saya punya rancangan, saya mendengar kabar bahwa Baginda memberikan mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang bisa membuat desain rancangan bangunan yang ingin Anda bikin gitu ya. Coba lihat, dikasih. Karena kaisar itu juga orang yang istilahnya juga sakti lah. Dan beliau mendapatkan ilham langsung, wangsit itu langsung dari langit. Batinnya langsung connect mas, langsung. Ini yang dia cari selama ini. Kaget luar biasa. Saya lihat mimik kaisar tuh kayak nggak percaya, istilahnya otaknya tuh berpikir nggak mungkin pemuda ini yang bikin. Masih muda, tapi bisa bikin rancangan kayak gini. Terus gini, kamu dari mana gitu? Kamu dari saudagar mana? Anak saudagar yang mana? Saya dari desa Baginda. Saya dari desa yang mulia. Desa yang di sana, yang dekat gunung. Terus kamu berhasil, diumumkan langsung. Semua pada kaget mas. Bahkan panglima sakti itu pada kaget. Ini sebenarnya pemuda siapa gitu? Iya. Pada bingung semua. Ini pemuda siapa? Nah, sosok itu siapa sebenarnya pemuda itu? Itu nggak usah dijelasin. Oke. Nggak boleh. Siap. Nah, setelah itu, setelah dari situ, saya dan Mas Amil lihat pemuda. Setelah kaisar mengumumkan bahwa pemenangnya adalah pemuda ini. Pemuda ini. Terus ternyata ada sedikit sisi romantis di sini yang saya dan Mas Amil lihat. Tadi kan saya bilang ada kaisar, permaisuri, ada putri. Putrinya ini ternyata seperti seumuran karena tingginya mirip lah. Cantik mas, orang Cina, cantik banget mas. Saya dan Mas Amin sepakat bahwa Mas Amin cantik ya. Iya Mas Alif cantik banget gitu. Mas Amin juga ngomong gitu. Pemuda ini ngelihat, dia ngambil kesempatan gitu, ngelirik gitu. Iya. Kayaknya itu pipinya mulai merah. Putri juga pipinya mulai merah gitu. Nah itu sedikit cerita. Kemudian dari pengumuman besar itu, lalu langsung kaisar mau segera itu dibangun bangunan ini, dirancang. Terus kaisar bilang, ya udah ini antrin pemuda ini ke rumahnya, sekalian bawa hadiah untuk dia. Besok kita akan langsung mulai bangun proses pembangunannya. Singkat cerita, saya dan Mas Amin ngikutin rombongan cukup besar untuk nganterin si pemuda ini. Dianterin itu. Nah, yang nganterin siapa? Yang nganterin itu ada satu panglima. Yang megang kipas. Yang megang kipas. Tuh. Karena dia penasaran. Tadinya yang nganterin cuman komandan aja sama prajurit yang lain. Tapi panglima ini mau ikut, minta izin ke kaisar, ya udah silakan. Kenapa? Dia penasaran, ini anak siapa? Gitu kan. Dan sampai akhirnya dianterin ke rumahnya. Selesai. Ketika masuk wilayah pedesaan itu, semua orang udah kaget. Ada apa ini? Pihak kerajaan sampai datang. Ada kesalahan apa kita? Nah, diantar pemuda itu di depan rumahnya, orang tuanya keluar. Sampai mohon-mohon, anak saya kenapa salah apa gitu kan? Ada salah apa? Enggak, tenang aja. Kejadiannya enggak biasa ya pasti. Tenang aja Bapak Ibu, anaknya enggak salah apa-apa gitu. Bahasanya seperti itu ya Mas. Anak Ibu dan Bapak, anak kalian ini orang yang dicari sama kaisar. Anak ini sudah memenangi sayembara istana, sayembara kerajaan, desain bangunan dan sebagainya gitu ya. Lalu mereka nggak percaya dan ibunya nangis gitu. Terus anaknya biasa aja, ada rasa senang tapi biasa aja gitu. Lalu lama kemudian ada satu orang, dia ngebawa kantong gitu, kantong besar, dikasih ke pemuda. Pas dibuka isinya emas, koin-koin emas, tipis-tipis gitu. Lalu singkat cerita, pulanglah pihak kerajaan, balik, semua orang kaget, bingung kan, ngegerombolin si
pemudanya. Kamu ngapain, emang habis ngapain? Ditanya pertanyaan yang pada umumnya lah ya, kepo lah gitu. Dia nggak jawab banyak, dia cuma bilang Kaisar, kan ada sayembara dari Kaisar, ya udah saya bikin ini, kalau saya serahin, Kaisar seneng, ya udah diterima gitu. Akhirnya nggak banyak bicara, dia bagiin koin emas ini ke warga, terutama ke orang tuanya udah pasti. Nah, ternyata kenapa dia bagiin itu dan terlihat wajahnya biasa aja, seneng tapi biasa aja, karena di hari sebelum-sebelumnya itu yang pas saya dan Mas Amin lihat dia lagi bertapa, ternyata dia bergumam seperti niat, seperti nazar lah gitu, janji kalau dia menang sayembara dia tidak akan menikmati hasilnya sendiri, andaikan dapat hadiah. Pasti dapat hadiah karena sayembara dari raja. Dia nggak akan mau menikmatinya sendiri, dia berjanji akan membagikan ke orang tuanya sudah pasti dan ke masyarakat sekitar. Dan ternyata menang, janjinya ditepatin. Seperti itu. Nah, singkat cerita, dari pihak kerajaan, Kaisar itu bilang harus segera dibikin. Lalu Kaisar, oh iya saya lupa, Kaisar ini punya penasehat. Penasehat Kaisar ini juga ahli spiritual, penyihir juga, tingkat level tinggi. Nah, penasehat Kaisar ini bilang, Baginda yang mulia, desain dari anak ini harus dibangun pertama kali menggunakan batu yang digunakan untuk bertapa oleh pemuda itu. Gitu. Jadi si penyihir ini, si penasehat kerajaan ini punya gambaran itu bahwa si pemuda sering bertapa, jadi disuruh itu. Dikasih tahu ke Kaisar. Lalu Kaisar langsung nurut. Oh gitu ya. Ya udah. Dia langsung turun tangan, Mas. Kaisar langsung turun tangan. Cari di mana tempat bertapanya. Diingetin lagi sama penasehatnya bahwa yang saya dengar begini. Yang mulia, jangan lupa ketika ingin ngambil batu sebagai batu pertama, peletakan batu pertama itu izin dulu. Ke siapa? Ke pemuda. Kenapa harus izin? Ya karena itu tempat bertamanya si pemuda. Gitu ceritanya. Ya udah, berarti akhirnya Kaisar mendatangi pemuda itu, semua kaget heboh dan minta izin. Kaisar minta izin, Mas, ke pemuda. Bayangin, seorang raja minta izin ke rakyat biasa. Lalu mereka semua ke tempat bertapanya pemuda itu. Pemuda juga ikut. Dia ngambil ini, Baginda, diterima. Selesai. Itu batu cukup besar. Itu dibelah dua gitu, dipotong. Di palu gitu ya. Belah dua untuk dijadikan batu pertama dari bangunan yang ternyata sampai sekarang disebut sebagai tembok besar Cina. Gitu cerita awalnya. Itu untuk peletakan batu pertama. Batu pertama. Kemudian singkat cerita, tembok Cina ini, bangunan ini mulai dibangun menggunakan desain itu. Dan desain itu memang bentuknya naga. Kenapa pemuda itu bisa dapat bentuk inspirasi dari mana? Dari hasil tapanya itu. Gitu. Dari hasil tapanya itu didatengin juga oleh sosok naga, oleh sosok yang dewi itu dan sebagainya. Dan memang pemuda itu bukan orang sembarangan. Itu orang yang sakti juga walaupun masih muda. Seperti itu, Mas. Nah, terus ketika proses pembangunan ini kan kayak bangunan tembok Cina ini kan udah bertahan beratus-ratus tahun ya, sampai sekarang masih ribuan tahun. Nah, itu teknologinya yang dipakai apakah dia sama kayak Mesir itu? Oke. Jadi yang saya lihat itu ketika setelah peletakan batu pertama, ada sekumpulan orang-orang penyihir ya, orang-orang yang sakti, disebar. Itu kan tembok Cina dibangun di atas bukit gitu ya. Iya. Bukit yang panjang ya. Nah, orang-orang ini disebar di beberapa titik sampai ujung. Untuk apa? Ternyata mereka seperti memadatkan tanahnya.
logikanya gini, bangunan itu sampai sekarang masih utuh dan itu dibangun di atas bukit itu. Iya, iya. Kalau misalkan pondasinya nggak kokoh, tanahnya nggak kokoh, pasti longsor. Longsor ya betul. Nggak akan bertahan. Nggak akan ribuan bertahan. tahun. Dan Iya. itu batunya berat-berat. Iya, iya. Bukan seperti batu zaman sekarang. Itu zaman dulu tuh berat-berat banget itu. Nah, itu orang-orang itu meletakkan tanahnya. Saya dan Mas Amin lihat mereka berbarengan gini ke tanah. Mhm. Jadi padat itu si bukitnya itu, tanah yang di atas bukit itu mau dibangun itu padat. Untuk apa? Untuk bikin pondasi supaya bangunannya kuat. Gitu Mas. Nah, kemudian dimulailah pembangunan itu menggunakan rancangan yang tadi. Nah, pemuda tadi tuh diangkat, ditarik atas jasa-jasanya dia ditarik atas kemenangan sayembara itu. Karena ini bukan sembarang sayembara gitu. Ini akan bertahan abadi istilahnya gitu. Dan diangkat. Singkat cerita, pemuda ini menikahlah sama putri yang tadi, dinikahkan. Seperti itu. Di situ ya unsur romantisnya tadi. Unsur romantisnya jadi di situ. Ya. Gitu. Nah, balik ke tahap pembangunannya itu. Nah, teknologi pembangunan yang digunakan di situ lebih canggih dari Mesir. Kalau di Mesir, teknik pemadatan tanah dan pasir untuk dijadikan batu itu menggunakan kayu. Kalau di Cina itu sudah menggunakan besi, Mas. Besi. Press besi. Press besi. Jadi ada tanah campur batuan itu dipres, dipadetin, tekan yang lama, dipadet, lalu dibakar. Gitu. Dan itu prosesnya berapa kali hingga benar-benar keras padat gitu. Bahkan dipahat pun itu susah. Gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dan para pekerjaannya itu coba lanjut terusin dulu. Nah, para pekerjanya itu kan butuh ngangkat-ngangkat. Itu udah ada katrol besi, roda-roda gigi itu, ditarik pakai tali gitu ya. Kayak tali tambang dan sebagainya gitu. Pakai gerobak-gerobak juga. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir zaman dulu tuh kayak nggak mungkin. Karena kan di atas bukit. Iya. Sementara gimana naikin ke atas? Ya. Itu ada unsur sihirnya juga. Gitu. Jadi bukan seperti orang pada umumnya membayangkan, ditarik ribuan orang, di bawah ribuan orang. Enggak. Selain memang secara fisiknya ada, secara teknologi pada zaman itu ada, tapi dicampur dengan sihir. Jadi lebih praktis, lebih mudah gitu. Lebih cepat lah ya. Lebih gitu. cepat karena ada teknologi yang gitu. Iya, karena ada bantuan sihirnya gitu. Terus berarti lebih banyak berperan sihirnya dalam pembuatan ini. Nggak lebih banyak berperan sihir. Sihir itu membantu. Iya. Nah, jadi gini, proses pembangunan itu, pembangunan si tembok Cina itu kan kurun waktunya panjang banget, Mas. Iya, panjang. Dalam tembok Cina itu ada bangunan-bangunan kotak-kotak. Kayak pos jaga gitu ya. Nah, sebenarnya itu dibangun untuk tempat pos-pos orang-orang yang memang memiliki kekuatan sihir untuk melindungi wilayah itu. Bikin shieldnya. Nah, dari apa yang Mas Amin sampaikan, Mas Amin bilang juga kotak-kotak itu juga sebagai sarana turunnya dewi atau dewa. Seperti itu. Tapi lebih seringnya difungsikan ya untuk orang-orang yang jaga sebagai penyihirnya itu ya, bikin tamengnya itu. Jadi kalau kita lihat dari atas, tembok Cina itu kan panjang ya, atasnya di atas bukit, lama-lama turun. Ujungnya ada di mana? Di laut. Filosofinya dari naga yang digambar oleh pemuda tadi. Buntutnya itu yang ada di atas, dia menuju ke laut, kepalanya itu di laut. Dan ternyata itu menuju ke istana di bawah laut. Istana di bawah laut. Tuh. Secara spiritnya istana di bawah laut. Kemudian langsung sama samain aja deh, biar lebih seru. Nah, Sobat Time Travel, supaya lebih seru, kita hubungi Mas Amin untuk bisa juga bercerita tentang tembok Cina ini. Betul. Assalamualaikum Mas Amin. Mas Amin. Assalamualaikum. Iya, Mas Anton. Iya. Ini kan kita lagi bahas ini ya Mas, peradaban Cina kuno. Lagi pembuatan
tembok besar Cina itu ya. Nah, dari Iya, sudut pandangnya Mas langsung, Amin, itu bagaimana Mas? Ada yang unik nggak menurut Mas Amin? ada yang sangat unik sebenarnya di tahap pembangunan tembok Cina tersebut, Mas Anton. Nah, tembok Cina itu uniknya dibangun itu inspirasi dari gambaran seekor naga yang panjang itu, Mas. Itu yang Amin tahu waktu kemarin Amin masuk ya. Itu Mas Anton. Mas Amin, itu kan tembok Cina itu dirancang oleh seorang pemuda yang memenangkan sayembara dari kaisar itu. Nah, saya mau nanya, pada tahap pembangunan tembok Cina itu kan prosesnya panjang banget ya Mas, ribuan tahun, melewati beberapa generasi, melewati beberapa dinasti. Nah, ada yang unik nggak Mas dari pembangunan itu, dari pembangunan tembok Cina, dan makna dari kotak-kotak yang ada di tembok Cina itu apa gitu? Itu yang uniknya itu, Liv. Sang pemuda itu kan menggambarkan, mendesain ya, bahwa bangunan tembok Cina itu kan uniknya dengan seekor naga panjang, Liv. Itu pemuda itu menggambarkan inspirasi bahwa bangunan tersebut itu seperti seekor naga, Liv. Ya, yang Alif tadi tanya mengenai kotak-kotak itu maknanya apa ya Mas Alif? Jadi dari yang Amin lihat itu yang kotak-kotak kecil kiri kanan itu untuk menghalau perlawanan. Misalnya dari bawah, nanti yang di atas itu menghalau lewat panah, lewat senjata yang lain ya. Nah, alur sepanjang bangunan tersebut kan ada kotak-kotak tengah yang beda-beda ya. Itu kan nanti untuk singgahnya seorang yang kayak untuk dewa itu berhenti situ, itu Le. Kayak apa ya, bahasa kitanya apa, kayak hodam situ Le. Nah, itu kan bertahap, ada berapa kotak ya, itu Mas Alif. Jadi sebenarnya pembangunan tembok Cina itu kan kita udah pernah kesana ya Mas ya. Itu kenapa panjang, karena sesuai dengan tahapannya ya Mas. Jadi nggak langsung dibikin jadi gitu kan, nggak langsung panjang tapi bertahap. Panjangnya sekian dulu, nanti di generasi berikutnya dibikin lagi gitu ya Mas ya, kira-kira. Iya betul, kira-kira kayak gitu, bukan kira-kira lagi Mas Alif, memang bener kayak gitu Mas Alif. Jadi zamannya sebelumnya King sama Kaisar Ming itu sudah ada di bangunan itu, nanti akan diteruskan oleh selanjutnya itu loh. Itu kan si pemuda itu merancang bangunan itu kan karena hasil tapak ya Mas ya, dan dari seekor naga. Pertanyaannya, kenapa sih harus naga gitu? Kenapa akhirnya terinspirasinya oleh naga gitu, dapat wangsitnya dari naga? Di situ kan terkenal dengan naga yang diagung-agungkan, bukannya diagung-agungkan lagi sih. Naga itu kan pencerminan seorang dewa Mas Alif. Jadi pemuda itu sudah tahu siapa naga-naga sebenarnya makanya berinspirasi untuk bangunan tersebut sepanjangnya kayak seekor naga itu Mas Alif. Itu Mas Alif, Mas Anton. Nanti suatu saat bangunan tersebut akan abadi seekor naga. Itu seorang dewa yang berbentuk naga itu Mas Anton, Mas Alif. Oke, Mas. Bangunan tembok Cina itu kan memang awal mulanya dibangun atas perintah kaisar
untuk menahan serangan juga ya mas, untuk membatasi serangan lah. Nah kalau boleh diceritain serangan yang dimaksud tuh kayak apa sih mas gitu, kenapa sampai akhirnya bikin tembok sebesar itu sepanjang itu? Jadi Lip, itu untuk menghalau serangan-serangan yang tak diduga. Nah pada satu ketika kan pernah ada apa ya, segerombolan, sepasukan berapa itu yang mau nyerang itu ya, sebelum itu loh, sebelum Kaisar King sama Ming loh, itu loh Mas Alif, Mas Anton. Iya. Itu sudah ada kejadian kayak mau kayak gitu, peperangan itu. Jadi di situ kan ada sayembara waktu itu. Akhirnya pemuda itulah yang menggambarkan bahwa tembok Cina itu nantinya bisa untuk menghalau pemberontak lah ya, kayak pemberontak kayak itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang menyerang itu mereka tuh pemberontak dari mana mas? Apakah kalau saya menyebutnya tadi suku liar yang ingin ekspansi lah gitu, ingin diakui juga keberadaannya, ingin menguasai wilayah lain juga. Tapi dari pandangan Mas Amin seperti apa? Sama Mas Salif, Sama. sebenarnya itu kan memang rakyat, warga yang kayak pendalaman ya, warga dalam ya, kepengen diangkat juga sih Liv, sebenarnya Liv, biar diakui bahwa ada satu berapa itu warga yang kepingin masuk dan pengen mendirikan kayaknya gitu loh Liv. Akhirnya kayak seolah-olah ditangkap sebagai pemberontak kayak itu Liv, akhirnya dihalau sebenarnya Liv. Oke. Nah tadi saya sudah cerita di awal masa sebelum adanya tembok Cina, pas lagi perang itu mas, perang antara pihak kekaisaran sama pihak pemberontak itu. Nah mereka kan perangnya menggunakan sihir-sihir juga ya mas. Mas Alif itu kan kental Mas Alif, negara Cina itu sihirnya hebat kayak yang waktu di Mesir juga itu kental itu sihirnya Mas Alif. Orang-orangnya juga hebat-hebat sihirnya Mas Alif. Sangat hebat sekali itu. Ya. Terus kita kan sempat lihat ya mas, di pasukannya kaisar itu ada 7 orang panglima yang memimpin 7 pasukan. Masing-masing pasukan itu kan kira-kira ada 1.000 orang. Nah, masing-masing panglima itu kan punya senjata khusus ya mas. Boleh nggak? Oh iya. Diceritain. Boleh. Diceritain satu-satu persatu apa? Gimana Mas Alif? Satu persatu senjatanya. Oke siap. Jadi dari ketujuh pemimpinan dari pimpinan pasukan tersebut, satu ya ada yang pegang tombak, itu ujungnya kayak apa ya namanya, pedang yang bercabang itu tapi kecil. Satu. Nah yang dua ini unik sekali, gagah keker tapi pegangnya kayak bola yang berduri itu, ada rantainya itu Mas Alif. Nah itu dua ya. Yang ketiga ada sosok lagi, semua keker loh, tapi kulitnya kayak gitu ya, orang-orang sana ya kuka, walaupun keker ya tetap kayak kurang keker itu ya. Yang ketiga itu pegang trisula, tapi trisulanya pendek kayak pedang, panjangnya kayak pedang. Oh iya, itu tadi saya belum ngomong. Jadi pedangnya itu kayak trisula, kan ada pegangannya mas. Nah yang tengah itu kecil, lancip, panjang. Kanan kirinya itu lebih pendek kan, gitu. Iya betul Mas Alif. Mereka iya, megang betul. Satu orang itu megang dua kanan kiri. Ya pegang. Iya kanan kiri. Yang keempat itu biasa pegang busur sama panah itu. Yang kelima pegang yang kayak mirip yang di
Mesir kuno itu loh Lip, yang tukang sihir itu loh Lip. Jadi pasukan inti yang pegang senapan kayak Tembakan panah itu. itu iya sama Lip itu Lip. Iya. Nah yang 1, 2, 3, 4, 5 yang Keenam. satunya lagi ke Halo, Mas. ah, Ya udah. 5 aja dulu. Nah, 5 aja. 5 aja. Terus yang Mas Amin lihat ketika pertempuran pada saat itu gimana, Mas? Sehebat apa? Seperti apa pertempuran yang coba Mas Amin ceritain lah. Singkat aja Mas Lip ya. Iya. Itu kan sebelah sana itu pasukan memang banyak yang pakai kuda. Nah di Halo yang tadi Mas Alif 7 pasukan yang inti itu samanya apa ya, yang kalau di depan barisan depan apa ya namanya ya, Panglima tersebut Lif di Halo Lif dengan kekuatan sihirnya juga Lif. Nah di situ kan pasukan berapa? 7 panglima itu di belakangnya jumlahnya 1000 lebih ya. Berarti 1000 kali 7. Tuh, itu kehebatan mereka itu memang tidak lepas dari sihir sih Alif ya. Iya. Jadi yang mau berontak itu ya kalah jelas Alif. Itu Mas Alif. Nah, di pihak lawan kan juga ada penyihir-penyihir tuh, Mas. Boleh, Mas, Iya. diceritain? Ada seorang penyihir yang memang hebat ya situ di pihak lawan, namun kan kurang apa ya, kurang lihai. Ada beberapa orang tapi dilawan dengan 7 pasukan inti yang tadi itu sihirnya hebat, makalah kalah dia Lih. Ya. Kalau boleh digambarin dari pandangan Mas Amin, pemimpin penyihir dari pihak lawan tuh kayak gimana, Mas? Pihak lawan yang itu ya, yang berontak ya, Iya. ikutnya ya Mas Alif ya. Iya. Pemimpin penyihirnya kayak gimana? Sosoknya. Satu aja ya, sosoknya itu gede Alif ya. Memang orang-orang dulu tuh gede, koker, rambutnya panjang, terus kumisnya itu sama jenggotnya mau sentuhan itu loh Lif. Itu Lif, pakai itu Lif, ada di jari-jarinya cincinnya banyak itu Lif. Botak nggak, Mas? Itu Mas Alif. Waktu kita ke sana, kan kita berdua ngomong, Mas, kok mirip ya penyihirnya yang kayak di Mesir. Iya Mas Alif, Amin juga kaget kok kayak dipindah aja ya, kayak gitu Lif. Penyihir tersebut sama yang di Mesir ya, apa satu guru satu ilmu ya itu Lif. Atau orang yang sama? Nggak tahu. Oke. Mas Anton ada pertanyaan? Enggak dulu. Nah, Mas Amin, Iya Mas Alif. itu waktu itu kan Mas Amin bilang gini, pembangunan tembok Cina itu bertahap. Tadi udah kita sampaikan bahwa itu bertahap. Nah, bangunan tembok Cina itu mengarah ke laut. Kenapa tembok Cina ngarahnya ke laut? Kenapa naga itu ngarahnya ke laut? Kepalanya di laut. Kenapa itu, Mas? Ini ya Mas Alif ya. Jadi Amin yang tahu itu sosok naga itu kan ada beberapa di alam Mas Alif. Bisa di dasar laut, bisa di darat, bisa di udara. Itu Mas Alif. Jadi untuk lebih tenangnya itu kan di fokusnya ke laut Mas. Jadi itu kan sebagai tanda nanti suatu saat nanti kekaisaran yang akan datang nanti singgah di laut biar tenang, dan naga pun bisa bertemu dengan naga-naga yang lain, tembus ke mana-mana itu Mas Alif.
Itu masalahnya. Berarti kalau kayak gitu di dasar laut, di laut itu ada istana juga, Mas. Wah jelas masalah di situ ada kehidupan, pasti ada istana, ada penghuninya masalah. Jadi memang ada tujuannya ya, berarti diarahkan ke laut itu supaya nanti ke depannya itu kayak gimana. Nah iya Mas Anton, benar Mas Anton. Ada tujuan tersendiri. Oke, Mas. Nih, ada lagi nggak sesuatu yang unik yang Mas Amin lihat waktu ke sana dan ingin Mas Amin sampaikan ke teman-teman yang nonton? Yang unik Liv nih, Ya. peletakan batu yang pertama kali itu batu dari mana? Iya kan? Ya. Itu kan batu yang sangat diambil waktu si pemuda itu bertapa, Lip. Satu, keistimewaannya, Lip, sebelum dan sesudah bangunan tersebut, peletakan batu pertama itu, Lip, di atas bangunan yang mau dibangun itu kan terlihat dua sosok, Mas Alif, yang kayak sosok itu mengawasi dan menjaga bangunan tersebut itu, Mas Alif. Kesimpulannya jadi bangunan itu sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam itu sebenarnya bentuknya kayak naga. Sebenarnya itu naga, Mas Alif. Berarti secara spirit itu naga gitu maksudnya. Tapi secara fisiknya bangunan tembok Cina. Makanya kan di atas bangunan tersebut ada seorang dewi dan seorang laki-laki yang kayak dewa itu, Mas Alif, Mas Anton, yang Amin perhatikan. Ada lagi nggak, Mas? Ada lagi nggak sesuatu yang unik yang Mas Amin sampaikan? Yang uniknya lagi, penjaga depan bangunan tersebut itu memang dua sosok yang hebat. Kadang bisa berubah jadi ya naga, bisa jadi harimau. Itu Mas Alif yang penjaga pintu bangunan tersebut. Mas Amin, saya mau nanya. Iya Mas Alif. Itu setelah kita ke sana, sosok atau tempat atau bangunan yang mau Mas Amin gambarkan itu kira-kira apa aja, Mas? Supaya sobat time travel semua yang nonton bisa lihat gitu. Bangunannya apa sosoknya semuanya ya Mas Alif ya? Iya. Apa aja yang Mas Amin mau gambarkan atau yang sudah Mas Amin gambarkan? Jadi Mas Amin yang sudah gambar 7 sosok penyihir itu. Panglima. Nah itu. Satu itu ada seorang yang kaisar ya, bukan kaisar Ming, bukan kaisar King ya. Sudah ada, dan naganya itu sebenarnya sangat bagus itu. Udah tergambar, udah ada di pemikiran. Itu sebenarnya bangunan tadi naganya putih, tapi di sini Amin untuk pemanis aja ya, tak gambarkan sebagai naga yang berbau keemasan bercampur ya di zaman ini. Jadi filosofinya ini di naga ini menggambarkan suatu saat zamannya nanti ada keemasan, dalam arti keemasan terkenal itu bangunan tersebut yang akan dikenal gitu Le. Dan sekarang sudah dikenal. Nah sampai sekarang sudah terkenal dan dikenal gitu Mas Ali, Mas Anton. Terus ada lagi nggak, Mas, gambarnya? Kalau gambarnya ada lagi ya tadi yang penjaga di pintu bangunan tadi Mas Alif, itu sosok itu yang bisa berubah-ubah tuh, itu beda lagi nanti gambarnya. Oke, baik.
Terima kasih banyak Mas Amin sudah meluangkan waktunya untuk menceritakan tentang peradaban Cina jauh sebelum tembok Cina ada dan setelah tembok Cina sudah dibangun. Terima kasih banyak Mas Amin. Semoga di lain kesempatan kita bisa telepon-teleponan lagi dan semoga kita bisa berjumpa langsung. Terima kasih banyak Mas Amin. Sehat selalu dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.